Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur afadha fihi al-khair wan nur subhanahu yaghfiru dzunub wa yasrul uyub wa huwa 'allamul ghuyub wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tutahhiruna minal fujur wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-'abdu taqiyya asy-syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumil ba'ts. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun kama qala ta'ala mudzakiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam hitungan jam lagi kita akan bertemu dengan sebuah tamu yang agung, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang kita nantikan. Tentunya saat ini dengan penuh harap supaya kita semuanya bisa disampaikan dan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tersebut, karena itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk Allah, bagi kita manusia akhir zaman yang usianya relatif lebih singkat daripada umat-umat terdahulu, tapi Allah memberikan fasilitas Ramadan sehingga kita meskipun usia kita relatif hanya puluhan tahun sebagaimana Rasulullah yang tidak lebih dari angka 60-an, tapi Allah memberikan fasilitas sebuah bulan yang di dalamnya adalah Lailatul Khairun min alfi syahrin. Ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, meskipun usia kita ini relatif lebih pendek daripada umat terdahulu, tapi kita berpotensi punya peluang untuk mendapatkan nilai ibadah yang tidak kalah dengan umat terdahulu, yaitu setiap bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah kesempatan, yaitu meraih yang namanya kebaikan lebih dari 1000 bulan lamanya. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut dan juga memaksimalkan bulan Ramadan ini, tentunya bukan hanya sekedar Ramadan ini bicara tentang bagaimana kita menahan dari hawa nafsu, bagaimana menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Tapi lebih dari itu, di dalam bulan Ramadan ini kita juga harus bisa menahan diri dari perilaku mediokrasi, dari perilaku yaitu melakukan sesuatu itu biasa-biasa saja. Karena kadang dengan alasan berpuasa sehingga powernya berkurang, lalu kita melaksanakan segala sesuatu, ya kalau kata anak sekarang B aja, hanya Ramadan berlalu ya sudah biasa saja. Tapi itu yang harus kita tahan diri kita supaya kita tidak menjadikan hidup kita selama Ramadan ini dengan melakukan sesuatu itu biasa-biasa saja. Kita harus menjadi Allah yang lebih baik, yang lebih maksimal, karena Allah sendiri sudah memberikan kesempatan yang lebih dari segalanya. Amalan dilipat gandakan, ampunan betul-betul terbuka. Bahkan dalam nas hadisnya juga disebutkan bulan Ramadan itu ditutupnya pintu neraka dan bukunya pintu surga. Artinya kesempatan untuk masuk surga itu terbuka lebar dan sangat dimotivasi, sangat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kesempatan untuk berbuat buruk sebenarnya sangat kecil, karena kita dimotivasi dengan pahala yang besar, dimotivasi dengan kelipat gandaan pahala setiap bulan Ramadan ini. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah setiap langkah kita di bulan Ramadan adalah langkah-langkah yang maksimal. Maka apalagi kita ini selalu dimotivasi dalam Al-Quran, yaitu selalu berlomba-lomba. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu
Ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka di situ adalah, dan bagi tiap umat itu ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka banyak motivasi kebaikan dalam setiap amal soleh kita ini diarahkan untuk selalu berlomba, bersegera, bergegas. Maka disinilah kita didorong untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan merespon segala kesempatan dengan santai-santai saja, dengan biasa-biasa saja. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin di situ disebutkan, dan untuk demikian itu hendaklah falyatanafas, hendaklah berlomba-lomba. Maka setiap perlombaan untuk beramal soleh ini harus kita lakukan dengan betul-betul maksimal. Kita akankah melakukan perlombaan dalam kebaikan ini sendiri-sendiri? Tentu tidak. Selain menyiapkan diri kita sendiri, maka semestinya kita juga menyiapkan keluarga kita. Karena kita adalah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin. Maka kalau bulan Ramadan itu berlalu, lalu kita merayakan sebuah hari raya Idul Fitri, kita bertemu, berkumpul lagi dengan keluarga, betapa bahagianya. Itu baru berkumpul bersama-sama di dunia. Tidakkah kita ingin kebahagiaan jauh lebih besar dari itu, yaitu kita berkumpul bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini tentu tidak bisa kita hanya menyiapkan individu kita. Kita sebagai kaum laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, harus menyamakan frekuensi yaitu di dalam keluarga kita, supaya betul-betul melaksanakan dan menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahu min 'amalihim min syai'. Kullun imrin bima kasabat rahim. Yaitu, dan orang-orang yang beriman dan yang anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan yang sama, yaitu biiman al-haqna, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surah 1 ayat 21. Jadi walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum, yaitu ketika keimanan itu diikuti. Dalam hal ini yaitu orang-orang yang beriman, lalu dia membuat sebuah frekuensi yang sama dengan dzurriyyatnya, dengan keturunannya, maka di situ akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai keimanan yang sedang kita perjuangkan ini tidak diikuti oleh anak cucu kita, tidak diikuti oleh dzurriyyat kita, alhamdulillah. Maka puncak kebahagiaan seorang muslim itulah bukan sekedar kelak dimasukkan Allah ke dalam surga saja, tapi betapa bertambahnya kebahagiaan itu ketika dimasukkan ke dalam surga Allah, tapi dalam keadaan dikumpulkan kembali, yaitu dengan keluarganya. Maka perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini hendaknya menjadikan sebuah perakat suasana, memperkuat suasana ta'abudiyah, suasana keibadahan. Maka jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa ada penguatan ibadah di dalam keluarga kita. Mari kita optimalkan Ramadan, yaitu yang sebentar lagi insya Allah senja sore nanti kita sudah menyambutnya, kita sudah bertemu, dan mari kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menciptakan sebuah suasana yang bergembira, yaitu dalam menyambut bulan Ramadan. Kita manfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah ini, yaitu betul-betul membuktikan bahwasanya apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, kita ingin dipertemukan dengan Ramadan ini, kita buktikan. Kita bergembira bersama keluarga kita, yaitu memaksimalkan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Kita mengajak anak-anak keluarga kita, mungkin hanya sekedar menyiapkan supaya ibadah ketika bulan Ramadan tidak banyak terganggu dengan urusan-urusan. Bisa jadi menjelang bulan Ramadan rumah dibersihkan, supaya suasana ketika menyiapkan ibadah berbuka puasa, sahur itu tidak terlalu menyita waktu. Maka mulailah memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, sehingga ibadah yang lain juga tetap fokus bisa dimaksimalkan. Karena Ramadan bukan soal hanya menyiapkan makan sahur dan makan berbuka saja, tapi banyak amalan-amalan yang lain yang perlu dimaksimalkan.
Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, di dalam mereka itu bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itulah yang lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Jadi disinilah ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka perintahnya di situ adalah hendaknya bergembira. Jangan sampai kita mendapatkan rahmat dari Allah lalu kita respon dengan biasa saja, dengan berlalu begitu saja, seakan-akan ya sudah wajarlah Allah memberikan rahmat kepada hamba-Nya. Tidak, tapi harus kita sambut dengan kegembiraan, kita syukuri. Yaitu kegembiraan itu hadir karena banyaknya kemuliaan, adanya keberkahan dan keutamaan Ramadan. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatul khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurim. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka tertutup, yaitu jalan menuju jahim. Setan-setan dibelenggu dan di dalamnya terdapat lailatul khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik jika dibandingkan dengan 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan, maka sungguh ia terhalangi. Maka kalau dalam bulan Ramadan saja manusia terhalang dari kebaikan, berarti dia akan terhalang dari kebaikan apapun yang akan hadir dalam hidupnya. Maka jangan sampai di sini kita terhindar atau terhalang dari kebaikan bulan Ramadan. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam konteks hadis ini, bagaimana tidak gembira seseorang mukmin diberi kabar gembira dengan dibukanya pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seseorang yang berakal tidak gembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada suatu waktu yang menyamai waktu ini, yaitu Ramadan? Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang kedua, kita perlu merancang program yang dalam Ramadan bersama. Dan pada saat ini, tahun ini ada sebuah kebijakan yang berlaku secara nasional, yaitu adanya libur sekolah, yaitu di awal Ramadan, yang biasanya kalau di pendidikan Muhammadiyah itu ada libur 3 hari di awal Ramadan, tapi pemerintah tahun ini rencanakan libur 2 hari sebelum dan 5 hari pertama di bulan Ramadan, 1 pekan. Maka harapannya di sini adalah mengawali bulan Ramadan supaya putra-putri kita, keluarga kita yang bisa berkumpul dan maksimal betul-betul merencanakan, merancang, yaitu kegiatan positif apa saja yang bisa dimaksimalkan selama bulan Ramadan. Maka di sini harus kita respon dengan baik. Kita tidak bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi setiap apa yang sudah diatur dalam negara ini, tentunya tugas kita sebagai warga negara bagaimana merespon dan memanfaatkan semua yang telah diputuskan itu dengan sebaik-baiknya. Maka ketika diberi kesempatan libur 1 pekan di awal Ramadan ini, ya kita gunakan sebagai betul-betul wujud untuk merencanakan, untuk membuat sebuah kegiatan yang memaksimalkan bulan Ramadan bersama keluarga, menyamakan frekuensinya, yaitu apa saja peluang-peluang yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kalaupun selama Ramadan kadang misalnya di rumah itu banyak fasilitas-fasilitas, banyak kegiatan-kegiatan yaitu yang cukup menyibukkan, maka kita buat kesepakatan di dalam rumah kita, keluarga kita, perangkat-perangkat komunikasi, perangkat-perangkat elektronik, permainan dan lain sebagainya, hendaknya selama bulan Ramadan diatur lagi waktunya, diatur lagi jadwalnya supaya tidak mendistraksi, yaitu ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana tadarus Al-Qur'annya, bagaimana majelis ilmunya, bagaimana memanfaatkan malam-malam di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini kita punya betul-betul tidak merespon yaitu kesempatan kita di bulan Ramadan ini dengan biasa-biasa saja, tapi kita harus betul-betul maksimal. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di bulan Ramadan ini, tapi tentunya kita ingin yaitu betul-betul
mendapatkan apa yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di situ ada lailatul khairun min alfi syahrin, maka kenapa tidak? Di situ adalah sebuah tujuan yang kita utamakan yang menjadi prioritas. Maka di sini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah capaian yang utama di bulan Ramadan itu adalah sebuah ampunan. Karena ibadah puasa yang diperintahkan man shoma Ramadan ihtisaban iman wa ihtisaban ghufira, diampuni. Maka ampunan ini adalah menjadi prioritas utama di dalam ibadah Ramadan. Maka fokus kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajang untuk pamer beribadah, bukan ajang banyak-banyakan jumlah dan lain sebagainya, memperdebatkan jumlah rakaat tarawih, tidak. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini khusyuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan soal berapa kali khatam, tapi sejauh mana Al-Qur'an itu bisa mengubah hidup kita dalam bulan Ramadan. Banyak orang yang berbangga diri bisa khatam berkali-kali. Maka khatam berkali-kali itu bukan sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi dengan khatam berkali-kali itu kita pastikan, kita jadikan sebagai wasilah untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana Al-Qur'an ini bisa mengubah hidup kita. Salat tarawih tiap Ramadan bukan soal ajang pamer, bisa salat di mana, bisa salat diimami oleh siapa, salat dengan berapa ribu teman jamaah lainnya. Tapi yang menjadi fokus kita adalah salat tarawih yang kita lakukan inilah salat yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sholat bisa dengan khusyuk dimanapun, dengan siapapun, berapapun jumlah jamaah yang ada di sekitar kita. Maka lebih baik kita melaksanakan sesuatu itu yang istiqomah, yang khusyuk, tidak ada pengaruh. Kalaupun kita membanggakan di mana kita sholat dan sebagainya, jangan sampai ibadah kita nanti menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Aku lemah dan astagfirullah Al-Quran yang tadi manfaat wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikrin. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Ayyuhal hadirin muslimin wa iyyakum taqwallaha wa taqatul taqul kama qala ta'ala mudzakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa betul-betul dipertemukan dengan bulan Ramadan yang hanya tinggal hitungan jam saja, dan kita diberi kesempatan dan peluang untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tersebut dengan tujuan utama, yaitu mendapatkan takwa dari Allah dan ampunan darinya. Mari kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah Allah terhadap seluruh hamba-Nya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Amin.